Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa dalam program Panggilan Iman yang menguatkan setiap iman kita yang percaya. Dan firman yang kita dengar pasti memberkati setiap kita, karena memang firmanlah kita bisa hidup. Dan tema yang saya akan bawakan sangat menarik, membahas tentang aku puas dan dipuaskan karena Tuhan. Jadi kepuasan kita bukan terletak sekedar dengan namanya uang atau harta, sekalipun itu penting sekali, tetapi kepuasan kita karena anugerah Tuhan, karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Saya percaya sekalipun kita banyak mengalami tekanan hidup, penderitaan, kesulitan, kesusahan, tapi iman kepada Tuhan Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, sebelum mendengar renungan, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Roh Kudus, kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau Maha hadir bagi setiap pribadi kami, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas kami. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami sebuah terobosan rohani, perubahan karakter apapun namanya. Kami mengalami berkat anugerah Tuhan. Sekalipun tidak ada jalan, bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus urapi kami semua. Haleluya. Amin. Kita baca Alkitab dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-25 sampai 30. Saya akan bacakan dan jelaskan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, kitab Amsal membahas tentang kejayaan, kekayaan, kehebatan Raja Salomo. Namun semua itu berasal dari hikmat Allah. Hikmat dan takut akan Tuhan. Jadi penting sekali untuk menjalani hidup ini perlu hikmat Tuhan. Mintalah, Dia pasti akan berikan kita cuma-cuma. Namun ayat 25 dikatakan siapa banyak memberi berkat. Berarti ini mengingatkan kepada setiap kita yang percaya, sangat jauh berbanding dengan aturan duniawi. Kalau dunia bilang bagaimana kita bisa meraup semuanya, kita sendiri dipuaskan, bila perlu orang lain kita hempaskan dengan cara-cara atau motivasi yang salah, yang jahat. Tetapi firman Tuhan berkata siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Berarti berkat di sini bicara tentang Dia sumber, Tuhan sumber kekayaan, kehormatan, kejayaan, kemuliaan. Kita diberi dengan cuma-cuma dan kita harus menaburnya. Dan saya teringat di mana Tuhan Yesus pada waktu bersama dengan muridnya dan berbondong-bondong orang mengikuti mereka satu harian. Tentu mereka lapar, lelah, dan Tuhan berkata kepada muridnya, apa yang ada padamu? Dan yang mereka lihat hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika mereka berdoa mengucap syukur, dipimpin oleh Tuhan Yesus dan memberkati mereka, memberi mereka makan, dan sisanya 12 baku. Artinya bahwa bagi Tuhan matematika dunia sangat jauh berbeda. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apa yang ada pada saudara? Tidak harus uang dulu banyak, harta melimpah. Tetapi apa yang ada padamu sekecil apapun, kalau engkau lakukan itu dengan tulus, dengan murni, pasti Tuhan akan membalaskannya. Siapa yang memberi minum, akan diberi minum sesuai, bahkan berkelimpahan. Mari belajar jangan selalu hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Ayat 26, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara, selama kita punya usaha, kalau kita punya karyawan,
Jangan ditahan dengan alasan berbagai apapun. Kalau kita punya hutang, kalau bisa bayar, silakan bayar. Segera, jangan ditahan. Supaya kita tidak dikutuk orang. Sehingga mereka berkata, percuma. Bila perlu, orang itu cepat sakit. Bila perlu cepat meninggal. Banyak akan mengutuki kita kalau kita menahan berkat orang. Berilah selama itu hak mereka. Dan dikatakan berkat itu turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Maksudnya adalah orang itu konsisten dengan apa yang dikerjakan, karyanya. Dia sesuai melakukannya. Dia rajin melakukan. Saya percaya orang yang rajin pasti akan ada jalan Tuhan. Dengan cara apapun. Engkau bisa berkarya, engkau bisa bekerja, engkau bisa berusaha. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Raja Salomo. Ayat 27, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Saudara, kebaikan kita bukan untuk supaya kita masuk surga. Tidak demikian. Karena Tuhan itu sudah datang kepada kita, mengasihi kita, menebus kita. Karena Dia kasih, kita juga harus kasih. Melakukan kasih tanpa batas. Kasih bukan hanya bicara harta, tetapi apapun yang kau bisa lakukan. Entah itu tenagamu, entah itu waktumu, entah itu perkataan yang membangun. Taburlah supaya orang-orang melihat ada Yesus dalam diri kita. Ada terang Tuhan dalam diri kita. Siapapun mereka yang membutuhkan. Dan kalau kita berbuat jahat, misalkan contoh dosa judi, kelihatannya menguntungkan, tetapi kita tidak sadar kita diikat, dijerat, dibuat hancur. Jadi jangan melakukan hal-hal jahat yang akan merugikan saudara. Hati-hati. Zaman sekarang ini, hati-hati. Banyak cara orang untuk berbuat jahat. Kita perlu berdoa. Ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi jangan bergantung dengan keadaan, kehebatan, kekayaanmu, kemampuan. Sekalipun kita memang harus berusaha, tetapi yang Tuhan maksud jangan bergantung kepada hal-hal kekayaan atau kepemilikanmu. Semua itu adalah berkat anugerah. Kita hanya mengelola dengan baik. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Semua anugerah Tuhan. Kita bisa melayani juga, melayani Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Daun muda kan berbicara tentang kesegaran, keindahan. Banyak orang yang akan suka dalam hal positif. Dilihat keteladanan iman kita, keteladanan kita melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Ayat 29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Jadi yang saya tadi katakan, kalau kita berbuat dosa, apapun itu namanya, perjinan, perselingkuhan, judi, kemabukan, narkoba, hati-hati saudara. Kalau engkau masih terikat, berdoa pada Tuhan Yesus. Sujud di kaki Tuhan. Aku tolong Tuhan, tolong aku Tuhan. Bebaskan aku dari hal-hal ini, supaya sesuatu yang buruk tidak terjadi dalam keluarga, rumah tangga. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Tuhan rindu kita menjadi orang-orang bijak. Ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Ya, digambarkan seperti pohon. Dia punya akar yang kuat, batang yang kuat, dan dia bertumbuh dengan baik, dia berbuah dengan baik dan manis, dan banyak orang disukai. Mari
sebagai gambaran pohon hidup kita. Demikian di dalam Yesus, iman kita juga di dalam Yesus harus kokoh, teguh. Dan siapa yang bijak mengambil hati orang, orang akan melihat teladan iman kita, kesetiaan kita mengenal Tuhan Yesus. Ada 3 berkat ciri iman yang puas dan dipuaskan. Yang satu atau yang ke-1, menyadari sumber dan pemilik hidup adalah Tuhan. Tahukah saudara, zaman ini semakin mengerikan, menakutkan. Firman Tuhan sudah menggenapinya. Langit bumi akan bergoncang, tetapi orang yang tinggal di dalam aku, dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan rambut kalau jatuh, itu semua seizin Tuhan. Rambut hal sekecil aja Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Apalagi kita, umat kepunyaan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Yang kedua, iman yang tetap bergantung pada Tuhan. Tadi dikatakan jangan bergantung kepada kekayaanmu, kejayaanmu, kehebatanmu. Karena hanya dengan virus yang namanya COVID bisa membuat kolaps semuanya. Banyak yang rugi, banyak yang di PHK. Tetapi tetap kalau kita bergantung pada Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup lakukan. Indah pada waktunya. Tetap percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tetap andalkan Tuhan. Dan semuanya kembali kepada kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ciri iman yang puas dan dipuaskan karena Tuhan, yaitu dirimu bisa menyalurkan mujizat kepada orang lain. Apa maksudnya? Kalau saudara belum mengalami pertolongan atau jawaban doa saudara, tapi diri saudara adalah pembawa mujizat. Banyak orang yang saat ini khawatir, bingung, bimbang akan hidupnya. Tetapi kehadiran saudara, saudara bisa doakan, saudara bisa bantu dengan kemampuan saudara. Dengan tulus, murni, ikhlas. Maka semuanya akan diperhitungkan Tuhan. Saudaralah pembuat mujizat. Tuhan percayakan. Dan ini tidak hanya bicara kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada kita yang beriman. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat sharing ini. Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Amin.